Shalom, shalom, shalom semuanya. Shalom, Boker Shalom. Tov. Salam kemerdekaan. Puji Tuhan pagi hari ini saya kembali live untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau kita dengar bersama-sama. Bergabung di sini, sini boleh. Sama-sama dengan Sini. Nado ini. Plus ada satu yang dari Jakarta yang gitu. Nah, ini. Halo. Ini yang dari Jakarta, Joel. Ini Mami Ona, ini Vita, Mike, lalu ada Arfi, lalu ada siap. Pagi ini kita di hari kemerdekaan ini kita kumpul bersama, tentu ada hal yang saya mau bagikan kita semua buat Anda yang mungkin tidak bersama kami mungkin di Jakarta, di Surabaya, atau dimanapun Anda berada. Hari ini memang live streamingnya agak lebih terlambat karena ya ini juga hari libur. Kalau kami ada di wilayah kawasan ini wilayah ini ini adalah area di mana banyak orang jogging ya. Ini kalau mau lihat kameranya ini banyak orang bisa kamu pegang kasih lihat putar aja nih. Kabelnya di belakang sini. Kabelnya di belakang. Ya. Ini kalau mau lihat tadi kasih lihat belakangnya putar. Nah, itu adalah wilayah kawasan putar ke sana. Kita kalau pagi-pagi di sini banyak orang jogging. Khusus di hari kemerdekaan ini kita dapat spot di sini untuk kita sharing kebenaran firman ya. Jadi ya itu dia ya. Itu dia kalau mau lihat. Nah itu dia keliling. Oke. Siap untuk menyampaikan kebenaran firman. Jadi lagi selamat bergabung buat Anda semua dimanapun Anda berada. Biar ini adalah mundur ke sana. Ya, lepas ya. Ya udah lepas. Biar ini adalah waktu kesempatan untuk kita membagikan isi hati Tuhan, karena dimanapun siaran ini bisa ditangkap. Ya di sini yang sudah bergabung ada Peggy Ganda, Lani Sandra, ada Ishak Denny, ada Katu Cepakasi, ada Vera Sigar, ada Michelle Williams, ada Gabriela, ada Vina Vivi. Michelle Williams tolong kasih tahu Jero supaya Jero bisa connect, siapa tahu dia bisa relay ini ke YouTube channel. Tolong kasih tahu Michelle Jetro supaya dia bisa juga relay ke YouTube channel, karena ini hanya ada di Facebook Live. Karena pesan yang saya mau bagi sebenarnya pesan saya sudah sampaikan pada waktu kami di editing ya, yang 13 Agustus lalu, tapi itu tidak banyak yang menangkap secara penuh. Tapi pagi hari ini saya mau sharing buat kita semua, paling tidak kita kembali memahami apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua ini. Satu pesan yang sangat penting buat kita semua ya, sehingga ketika kita menangkap kebenaran ini, kita punya andil nasib bangsa Indonesia ini bagaimana. Dan saya berdoa supaya ketika kita menangkap kebenaran ini, kita mengerti bahwa panggilan yang Tuhan berikan buat kita untuk menangkap isi hati Tuhan, sehingga bangsa ini betul-betul bisa masuk di dalam rancangan Tuhan. Oke? Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain yang mungkin ada WA-nya masing-masing untuk supaya mereka juga bergabung. Nah di sini ya Mike sudah bergabung, Andre sudah bergabung. Oke semuanya, kita siap mulai. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Dipermuliakanlah namamu ya Aba, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Buat acara pada hari ini kami minta roh Tuhan, roh kemerdekaan, roh kasih karunia, roh kebenaran, roh kesaksian Yeshua Masiah untuk ada bersama kami dan menyampaikan isi hati Bapa buat kami semua. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Yeshua Masiah. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Oke. Kalau kita lihat hari kemerdekaan, banyak orang tentu menyampaikan pesan kemerdekaan di hari yang bersamaan ini. Ada yang sudah menyampaikan terlebih dahulu, tapi kami dari komunitas Restoration tentu pesan kemerdekaan ini Roh Kudus singkat lebih dari sudut pandang profetik, bukan hanya berbicara tentang kemerdekaan yang memang
Kitab juga katakan kalau Kristus merdekakan maka kita betul-betul merdeka. Tetapi ada pesan yang sangat berhubungannya dengan bangsa-bangsa. Nah, saya mau sampaikan pelan-pelan tentang pesan ini supaya kita bisa mengerti, mungkin agak panjang, tapi supaya kita bisa mengerti. Saya akan mulai bagaimana Alkitab katakan dalam Mazmur pasal yang ke-87, ya, Mazmur 87 itu begini. Ya, kita lihat bersama-sama di screen. Nubuatan bangsa-bangsa, ya, nubuatan bangsa-bangsa. Mazmur 87 ayat yang ke-6. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Selah. Nah, ini kalau kita perhatikan baik-baik satu ayat ini bukan ayat yang biasa-biasa loh ya, tapi ini satu ayat yang betul-betul menarik atensi saya, sehingga ada yang saya underline, ada yang saya garis bawahi ya. Di situ dikatakan Tuhan menghitung. Number one itu dikatakan Tuhan menghitung, kemudian dia mencatat, kemudian dia ucapkan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu sudah menjadi sebuah deklarasi, jadi sebuah keputusan. Buat Anda mungkin ya yang suka berdoa dan mendeklarasi, ini dia Mazmur 87 ayat 6. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Kemudian dikatakan ini dilahirkan di sana. Setelah itu Daud mencatat ada selanya. Ada selanya di situ. Nah, kita harus mengerti ketika pemazmur mencatat, Tuhan menghitung pada waktu dia mencatat bangsa-bangsa. Artinya begini, ternyata apa yang saya tangkap bahwa di dalam keputusan Tuhan, Tuhan sudah menetapkan baik orang-orang yang akan lahir nanti, ataupun bangsa-bangsa yang akan lahir nanti. Dan saya pelajari di dalam Alkitab bahwa baik orang-orang yang akan lahir nanti, atau bangsa-bangsa sudah tulis di dalam agenda Tuhan, itu adalah orang-orang atau bangsa-bangsa yang nantinya akan mengetahui siapa itu Tuhan. Number one itu pasti. Sekali lagi saya ulangi, baik pribadi-pribadi ataupun bangsa-bangsa yang tercatat atau terregister, tercatat di dalam kitabnya Tuhan, itu berarti baik pribadi-pribadi maupun bangsa-bangsa itu sudah untuk supaya nomor satu, nama Tuhan itu harus dikenal. Tuhan melalui orang-orang yang dicatat, mulai orang-orang yang dipilih, atau mulai bangsa-bangsa yang dipilih, kemudian dihitung, di dalamnya kebesaran Tuhan itu akan ada. Nanti saya akan beberapa bangsa-bangsa lain selain Indonesia. Nah, ini harus kita pahami. Jadi waktu pemazmur mencatat ini, dikatakan Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Jadi dia memang sudah matang memperhitungkan bahwa nanti ada si A, nanti ada si B lahir, nanti ada bangsa ini lahir, bangsa itu lahir. Semuanya, Roma 11 ayat 30 mengatakan, semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Tuhan. Kita bisa lihat ayatnya itu di dalam Roma pasal 11. Jadi ini agak panjang ya, kita share ini agak panjang. Harap juga ini nanti disiarkan di YouTube channel. Kalau misalnya Jetro-nya belum ada, nanti kami rekaman ini saya akan minta dia untuk dia posting di YouTube channel. Udah ada belum ya? Sini sudah tambah lagi Shona, sudah ada Vina, sudah ada... Oh, oke. Sekir Jakarta, please. Tolong relay ini di YouTube channel. Lasmas yang Uri, Rikwanto, JJ, this is your buddies, your friend ada di sini. Halo. Ada Dara, ada Karen Habuk, ya. Banyak, cukup banyak yang sebenarnya masih banyak lagi, tapi banyak yang upacara, anak-anaknya upacara jadi berhalangan. Ada JJ, ada Dara, ada Karen Habuk. Oke, saya lanjutkan. Roma 11, ya kita lihat ya, Roma 11. Di bawah tuh ayatnya. Sebab segala sesuatu adalah nomor satu dari Dia, yang kedua oleh Dia, maksudnya yang kerjakan Dia. Segala sesuatu dari Dia, pribadi maupun bangsa ya. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia,
kepada dia dan bagi dia. Ulangi lagi. Di situ kita lihat ya. Segala sesuatu adalah dari dia. Jadi idenya, gagasannya itu dari dia. Gagasan untuk pribadi-pribadi yang dipanggil ataupun gagasan dari bangsa-bangsa yang masuk dalam agenda itu adalah dari dia. Nomor 2, oleh dia. Jadi Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan tahu bahwa potensi si A, potensi si B, atau potensi negara itu udah diatur semuanya. Jadi yang mengorkestrasi, sutradara kalau boleh saya katakan, itulah dia. Jadi sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Semuanya kepada dia. Kita yang lahir atau bangsa yang lahir itu ujungnya kepada dia, untuk dia. Lalu apa? Bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, apa yang harus kita pahami di sini bahwa bahkan kita pun secara pribadi kita harus mengerti bahwa kalau kita lahir, kita ada sampai hari ini bukan untuk halal yang biasa, but for His glory, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Roh Kudus mau supaya kita mengerti bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada secara kebetulan. Kelahiran kita di atas bumi ini bukan suatu kebetulan. Bahkan kelahiran kita pun di negeri ini, di Indonesia, bukan juga kebetulan. Jadi ya ada double. Agenda Tuhan secara pribadi, lalu agenda bangsa. Nah, kita harus mengerti dulu secara spesifiknya, Tuhan punya agenda buat kita. Baru kita harus tahu juga bagaimana kita berada di negeri mana. Kita dibesarkan. Kita keterkaitan untuk bagaimana kita dibesarkan. Nanti ada ayatnya lagi. Kalau kita mau lihat revival di satu kota, kalau kita mau lihat revival di satu negeri, revival di satu negeri atau di satu kota itu tidak bisa kalau saya perhatikan dari keputusan dan agenda Tuhan ini, revival yang terjadi di satu kota itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Nggak bisa. Kenapa? Tuhan memerlukan orang-orang terlebih dahulu, yaitu pribadi-pribadi terlebih dahulu, yang mengerti bahwa keberadaannya bukan kebetulan. Keberadaannya ada dalam panggilan yang besar yang Tuhan sediakan. Buat orang-orang itu yang nantinya berhubungan dengan bangsa. Ya, minuman saya ada merahnya juga nih. Bentar ya. Yang nantinya berhubungan dengan bangsa. Ini harus kita pahami baik-baik ya. Supaya ketika kita berbicara tentang agenda bangsa, Tuhan kita ada andil di dalamnya. Jadi sekali lagi, ketika Tuhan menghitung, jadi dia harus hitung. Ada lagi yang menarik ya di ayat yang ke berapa? Coba kita lihat ya. Dalam Roma pasal 11. Ini saya pernah Roma 9. Dalam kalau nggak salah Roma 9 ya. Betul ya, di Roma 9 tentang mana itu ya, sampai jumlah yang ditetapkan Tuhan itu masuk ya. Rencana pemilihan. Saya lupa itu ada di mana itu. Kalau nggak salah Roma 9 mungkin ya. Saya waktu itu saya Roma 9, Roma 11, sorry. Ini dia ya. Ini Roma 9, Roma 11 ayat 25. Coba lihat ya. Dalam Roma 11 ayat 25 ini mungkin tidak banyak orang menyadari ini dibuat statement dari Paulus. Kita buka. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggapmu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar tengkuk sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi itu maksudnya. Iya, Roma 11, 25. Sampai ya jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ini penting nih. Jadi kalau kita lihat, nanti akan ada waktunya. Shalom Petrus Dumai, shalom, selamat bergabung.
Nanti ada waktunya di mana mata Tuhan akan kembali lagi ke Israel, tapi ada kuotanya. Jumlah dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ini dia. Ada hubungannya dengan apa yang Tuhan sampaikan tentang bangsa Indonesia. Tuhan punya ada agenda besar untuk bangsa-bangsa tertentu, tapi karena kita adalah orang Indonesia, maka kita harus lihat. Ya. Ini saya akan tampilkan hanya beberapa saja bahwa ketika Tuhan bicara tentang satu negeri, itu ada pesannya loh. Misalnya tentang Mesir. Kita lihat dulu, Mesir. Yesaya 19 ayat 19. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Ini nubuatan loh. Yesaya 19 ayat 19. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Ini profesi. Nih, ini lagi, nubuatan lagi tentang Mesir. Yesaya 19, tadi 19 berapa? Tadi 19:21. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir. Dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan ibadah dengan korban sembelihan, korban sajian. Dan mereka akan bernazar kepada Tuhan, serta membayar nazar itu. Bayangkan ya, Tuhan juga bernubuat untuk Mesir. Lihat lagi. Sekarang Asyur itu Irak. Kita lihat, ini buat Irak. Yesaya 19:25. Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur tantanganku, dan Israel milik pusakaku. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada bangsa-bangsa yang memang Tuhan mention melalui nabi-nabinya. Ya, betul-betul di mana agenda Tuhan itu harus tergenapi dan Tuhan serius. Mau lihat lagi bangsa-bangsa lain masuk dalam nubuatan. Jadi ketika Tuhan menghitung dan mencatat, ini dilahirkan di sana. Jadi pada waktu dikatakan ini dilahirkan di sana, begitu bangsa lahir, nah itu waktu mulai bergerak untuk penggenapan panggilan atau bangsa-bangsa atau pribadi-pribadi. Nah bagi kita gimana? Pada waktu kita menerima Yeshua, maka di situ mulai dihitung. Perjalanan kita mulai dihitung. Sekali lagi, pada waktu kita menerima Yeshua, kita dilahirkan, perjalanan kita mulai dihitung. Jadi, ada perjalanan pengenalan Tuhan sampai Roma 11:36, kemuliaan Tuhan. Karena pagi hari ini, di hari kemerdekaan ini, saya juga mau mendorong Anda, bahwa ketika Anda sudah percaya Yeshua adalah juru selamat, disitulah perjalanan kita dihitung. Saya mau katakan, ayo ikuti terus. Tetap setia, ikuti terus. Kenapa? Ujung-ujungnya sesuai Roma 11:36, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan Anda dan kita semua. Kita menerima Yeshua, perjalanan kita dihitung. Ingat ya. Nah, tadi ada Mesir, tadi ada apa? Ini saya mau tampilkan lagi nubuatan untuk bangsa-bangsa. Tapi saya sebut aja ayatnya, nanti kalau Anda bisa baca silakan. Ini Amon itu adalah Yordania, Yeremia 49:1-6. Edom, Yordania juga, Yeremia 49:7-22. Damsyik, Damaskus atau Yeremia 49:23-27. Bangsa-bangsa Arab atau Kedar, Yeremia 49:28-33. Elam, Iran, Yeremia 49:34-39. Babel yaitu Irak, Yeremia 50 ayat 51. Jadi Anda bayangkan ya, di dalam Alkitab dicatat, masih ada lagi. Masih satu lagi ya. Elam tuh Western and Northern, Iran tuh akan banyak revival memang. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan Elam, demikianlah firman Tuhan tuh. Jadi kita lihat agenda Tuhan itu adalah agenda yang besar. Lalu bagaimana Indonesia? Indonesia juga sudah masuk. Tapi ketika Tuhan, ini kerennya. Kalau tadi bangsa-bangsa yang lain itu Tuhan ngomong langsung jelas-jelas. Tapi khusus buat Indonesia itu tersirat. Indonesia, apa yang ditulis oleh nabi-nabi, negeri-negeri itu yang memang berhubungan dengan negeri-negeri yang ada di sekitar wilayah Timur Tengah ya. Tapi ada negeri yang jauh dari Timur Tengah, yang pada waktu itu nama Indonesia belum ada, tapi ketika nama Indonesia mulai dideklarasikan 17 Agustus
tahun 45. Pesan Tuhan langsung masuk di situ. Nanti saya perhatikan, bagi. Tetapi di dalam Yesaya 24 ayat 15, Tuhan ngomong untuk Indonesia lewat apa? Apa namanya? Bukan perumpamaan, tapi ini. Yesaya 24 ayat 15 misalnya. Ini Indonesia. Sebab itu, permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, Negeri timur. nama Tuhan pencipta Israel, di tanah-tanah pesisir laut. Jadi Tuhan pakai istilah di sini. Negeri timur, di East. Mana di negeri timur itu, itulah negeri Pasifik. Tanah-tanah pesisir laut. Ya. Nah kalau kita lihat secara geografik. Pesisir laut itu kan di hampir semua negeri, semua negara punya pesisir laut. Besar-besar lagi ya. Benua Australia itu pesisir laut. Ya satu satu pulau itu yang namanya benua. Tapi di Indonesia, ya, pesisir lautnya itu sesuai dengan jumlah pulau-pulau yang ada. Nah ini disebut tanah-tanah pesisir laut, berarti pulau-pulau. Nanti ada lagi nubuatan Indonesia tentang pulau-pulau. Saya 40. Nah, coba mana? Oh, Jadi ketika Tuhan berbicara tentang dia pakai istilah negeri yang jauh, pulau-pulau, ya. Maka ini ada Mazmur 65. nah ini. Kita akan lihat beberapa ayat ya. Kalau disebut pulau-pulau tadi dengan pesisir, Jauh. jadi Israel bukan pulau-pulau. Timur Tengah bukan pulau-pulau. Tapi ternyata ada nubuatan yang dinubuatkan jauh. Indonesia itu masuk kategori tanah pesisir laut, lalu pulau-pulau dan ujung-ujung bumi. Kita lihat dulu ayat-ayat tentang Indonesia ini. Lihat Yesaya 42 ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Negara kepulauan yang terbesar adalah Indonesia. 17.000 kepulauan. Ya. Yesaya 42 ayat 12-nya, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Di atas Yesaya, di bawahnya Yesaya 49:1, dengarkanlah aku hai pulau-pulau. Ini Nabi berkata, dengarkanlah aku hai pulau-pulau. Perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Kenapa dikatakan demikian? Karena Yesaya harus bernubuat. Dan Yesaya berkata, kalian pulau, kalian harus dengar pesan ini. Ada lagi satu ayat lagi. Yesaya 51 ayat yang kelima. Yesaya 51:5. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Lihat di bawahnya, apa dikatakan? Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Jadi ketika Alkitab menubuatkan, ketika Nabi-Nabi bernubuat tentang bangsa-bangsa yang masuk dalam agenda Tuhan dipermuliakan. Cuma satu bangsa yang memang, kan nama Indonesia sendiri tidak masuk. Ya tidak masuk, tapi luar biasanya bagaimana Tuhan pakai istilah itu. Karena kita bisa lihat secara geografis. Manakah yang punya pesisir laut banyak? Ingat, Indonesia 17.000 sekian. Manakah yang disebut negeri ujung bumi? Ujung bumi itu banyak. Lihat dari mana? Ternyata saya pelajari, kalau ketika kita mempelajari ujung bumi, kita harus lihat seperti bagaimana dari atas Israel. Ya, misalnya begini. Ini satu peta. Mana itu Indonesia? Indonesia itu di sebelah kanan tuh, nah ini. Inilah Indonesia. Yang titik sana itu Israel. Indonesia di sini. Dan kalau lihat di sini ya ini paling banyak kepulauannya. Lain ya sebesar-besar begitu. Tapi Indonesia paling besar. Jadi ketika Elohim berbicara tentang negeri pesisir laut, kemudian apa tadi lagi? Pulau yang jauh
dan ujung bumi. Lebih melihat dari peta Israel itu adanya di timur. Dan kita melihat perlambangan dari negeri ini. Ya. Burung buas. Kemudian ada perlambangan saintifik yang kita harus tahu. Dan saya sudah ini beberapa tahun yang lalu sejak dari tahun 2000. Udah lama sekali bagaimana 2014 ya mungkin ya 2014 tentang burung buas. Ini dia. Yesaya 46 ayat 11 yang memanggil burung buas dari timur, from the east, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Sini kita lihat kembali nubuatan tentang satu negeri yang memiliki simbol burung buas. Ya, 2011 misal, terima kasih 2011 saya bagikan pesan itu. Jadi kita lihat yang di 46 mengatakan negeri burung buas. Ya, negeri burung buas. Dan apakah kebetulan itu mereka sudah apakah kebetulan negeri burung buas itu Indonesia lambangnya burung Garuda? Ini tidak kebetulan. Jadi kalau kita lihat mengacu dari apa yang tadi kita sudah dapat, bahwa nanti dari setiap suku, kaum, dan bangsa itu akan memuliakan nama Tuhan. Ini sudah tertulis lagi. Lihat lagi ayatnya. Dalam Wahyu pasal yang kelima ayat 9. Setiap suku kaum dan bangsa. Wahyu 5 ayat 9 berkata apa? Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau disembelih dan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Tuhan dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Suku, bahasa, kaum dan bangsa disebut lagi di dalam kitab Wahyu. Kenapa kitab Wahyu ini mencatat demikian? Karena pada akhirnya orang baik pribadi-pribadi yang dicatat ataupun bangsa-bangsa yang dilahirkan itu di dalamnya ada panggilan ilahi. Dan tujuan dari pencatatan itu yang kita baca di awal, Tuhan akan melihat di mana baik orang-orang yang dicatat, bangsa-bangsa yang dicatat lewat perjalanan mereka, nanti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ternyata untuk bangsa-bangsa akan memuliakan Tuhan harus ada orang-orang terlebih dahulu. Harus ada orang-orang yang terlebih dahulu. Nah, kita mau lihat Indonesia ini sendiri. Aduh, maaf ya. Saya mau kembali sampaikan Indonesia dalam sebutan dalam bahasa Ibrani. Ini kan Indonesia. Inilah Indonesia. Huruf Ibraninya buat Anda yang sudah tahu, ini yang belum tahu. Ini huruf Ibrani dari Indonesia. Ya, saya sebut satu persatu ya. Mulai dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, yang dalam kurung, mulai dari kanan itu Alef, yang kedua Yud, yang ketiga Nun, yang keempat Dalet, yang kelima Vaf, yang keenam Nun, yang ketujuh Zain, yang ke-8 lagi Yud, yang ke-9 He. Bacanya Indonesia. Indonesia. Kenapa saya tampilkan ini lagi dalam bahasa Ibrani? Karena ada artinya. Kita harus tahu bahwa di dalam ucapan atau kata atau nama, kalau dilihat dari bahasa Ibraninya itu punya arti. Mari kita lihat. Saya mau ajak kita melihat supaya di usia 81 apa sih yang Tuhan mau nyatakan untuk Indonesia. Tapi sebenarnya sudah menyampaikan ini di tahun lalu waktu usianya di ke-80. Tapi kita akan lihat ya. Ternyata ini Indonesia kalau di dalam alfabet Ibrani itu punya total kan, huruf-huruf Ibrani itu punya angka-angka.
Huruf-huruf tadi Indonesia itu punya angka. Kalau di total angkanya sesuai dengan alfabetikal Ibrani, totalnya 143. Ini dia. Indonesia dalam gematria Ibrani 143 itu ya. Nanti yang 100 itu yang mana kita bisa lihat itu totalnya. Yang jangan lihat yang warna merah ya, lihat yang angka-angka warna hitam. Itu totalnya 143. Nah, di 143 ini punya arti ya. Kita mau lihat dari tiap angka-angka ini. Kita mau lihat bersama-sama. Ini nih. Perhatikan baik-baik. Indonesia dalam gematria Ibrani adalah 143. Kita lihat satu persatu. Alef yang tadi yang ambil dari kanan itu nilainya 1. Kedua yod, yodnya 2 ya. Jadi nilainya yod yang di nomor 2 dan yang nomor terakhir itu nilainya masing-masing 10. Karena ada 2 jadi 20. Lalu nun juga nun ya, ada 2. Nunnya ada 2. In don ada tuh. Jadi 2. Jadi nun itu nilainya 50 satunya. Jadi 2 100. Lalu dalet itu ada 4. Lalu ada apa lagi? Vav 6. Lalu ada zain 7. Lalu hei 5. Totalnya 143. Nah, jadi kita bisa lihat di situ ya. Jadi ini sekali lagi saya tampilkan ini. Ini Indonesia. Ya, dari huruf Ibrani yang ada di dalam kurung itu, ini masing-masing huruf itu punya nilai ya, masing-masing huruf itu punya nilai. Ini saya biar supaya mereka lihat. Masing-masing huruf itu ada nilai. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 huruf Ibrani, masing-masing punya nilai. Ini totalnya 143. Dan 143 ini kita akan lihat ini berbicara tentang apa? Kita akan lihat. Nah, jadi ketika Roh Kudus singkapkan tentang Indonesia, itu sudah destiny-nya dia. Nggak bisa keluar dari nama Indonesia. Ketika tokoh-tokoh bangsa memberi nama ini Indonesia, ternyata itu adalah dorongan dari Ruach Kodes. Jadi akhirnya tercipta. Dulu ada orang bilang Nusantara, gitu. Apalagi nama-nama sebelumnya Nusantara kalau nggak salah ya. Menjadi Indonesia. Kenapa akhirnya disepakati Indonesia? Saya percaya itu adalah dorongan dari Roh Kudus. Kenapa? Kalau dia namanya lain, kalau dia namanya Nusantara, pesannya lebih lain. Tapi karena Roh Kudus bekerja, mendorong itu para tokoh-tokoh kemerdekaan untuk memberi satu nama, Indonesia, ternyata memang ada pesan, ada panggilan, ada nubuatan di dalamnya. Dan total dari Indonesia kalau diucapkan di bahasa Ibrani Indonesia, maka jumlahnya angka-angkanya menjadi 143. Dan inilah saya temukan di 143 itu. Yang pertama itu artinya Tuhan Maha Besar. Ya. The Great God, Gadol Elohai. Jadi 143 itu artinya Tuhan Maha Besar. Hebat ya. Lalu yang ketiga, Raja yang Agung. Yang keempat, bersinar, gleaming. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata sesuai dengan nama Indonesia yang di dalam sebutan Ibrani itu totalnya 143. Panggilan Indonesia adalah Tuhan Maha Besar atau Raja yang Agung. Dan yang ketiga, harus bersinar, apa artinya? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di atas bangsa ini. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi. Saya mengikuti betul perjalanan bangsa Indonesia ini. Memang betul ya. Benderanya pun, makanya beberapa dari ini ayo kita pakai merah putih gitu. Ini saya jelaskan sedikit lagi. Ini punya pesan yang sangat luar biasa. Kenapa ya? Tidak salah ada negara lain juga yang merah putih, Polandia. Putih merah atau merah putih dia juga? Putih merah. Putih merah. Kalau kita Monaco yang sama. Sama. Kok merah putih? Ternyata ini merah putih ini juga ini
Oh gitu. Secara poetik, Indonesia adalah bangsa yang menyuarakan permulaan baru dan pengharapan baru dari penebusan yang dikatakan oleh Tuhan Maha Besar. Nah, jadi sebab bendera Indonesia berbicara akan merah itu penebusan, pasti putih itu Tuhan Maha Besar, holiness Tuhan Maha Besar. Jadi apa yang Tuhan sedang kerjakan di atas bangsa ini, visinya, panggilannya sesuai dengan namanya, Tuhan Maha Besar. Kenapa? Kalau berbicara Tuhan Maha Besar, apa sih konotasinya, arahnya kemana sih? Tidak ada yang dapat menebus manusia atau bangsa selain Tuhan yang Maha Besar. Yes, amen. Selain Tuhan yang Maha Besar, tidak ada yang dapat mengadakan penebusan, pendamaian selain Tuhan pencipta Israel. Kenapa? Karena pada Israel itu diajarkan tentang siapakah Tuhan pencipta, siapakah yang sanggup menebus manusia. Itu diperkenalkan di Israel. Jadi waktu dikatakan nama Tuhan harus dikenal di negeri pesisir laut, kenapa disebut Tuhan Israel? Kembali lagi kepada ayat di awal. Kembali lagi kepada ayat di awal, mengatakan bahwa Tuhan yang menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Kemudian kita lihat bagaimana putusan Tuhan harus dinyatakan. Ini maksud saya tadi tentang Indonesia. Sebab itu permuliakanlah di negerimu nama Tuhan, harus pencipta Israel, bukan pencipta yang lain. Number one, Yes. di tanah-tanah pesisir laut nama Tuhan, Tuhan yang mana? Dijelaskan, Tuhan pencipta Israel. Saya pakai kata pencipta Israel. Kalau terjemahan lama, Allah Israel. Ya, kalau Alkitab lama, Allah Israel. Tapi saya lebih suka diganti menjadi pencipta Israel. Jadi harus kenal di negeri-negeri pesisir laut, the God Israel. Kenapa? Cuma dialah di dalam Alkitab maupun di Torah, dikenal dalam kitab, Tuhan yang Maha Besar itu dikenal lewat apa? Penebusannya. Jadi kita lihat bagaimana bangsa Israel pun keluar dengan tanda darah, itu penebusan. Jadi cuma dia, makanya disebut dalam Yesaya, Tuhan Israel, karena cuma Tuhan Israel lah, pencipta Israel lah, yang mengadakan penebusan. Jadi kemudian melalui Yeshua juga melakukan penebusan. Itu harus sampai kepada bangsa-bangsa. Dan inilah pesan untuk Indonesia, bahwa penebusan hanya bisa dikerjakan oleh pencipta Israel, yaitu Yeshua Masiah. Jadi di dalam nubuat Indonesia sendiri sudah ada panggil Tuhan Maha Besar. Gadol bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arab apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan cuma istilah-istilah Islam, tapi ketika di sini sudah mulai katakan Allahu Akbar, Tuhan besar, ternyata itu Tuhan penebus. Ya. Oke, jadi ini saya tidak berbicara tentang agama, tapi saya berbicara tentang Tuhan penebus yang di Indonesia harus diperkenalkan. Nah, pada waktu Indonesia memasuki usia yang ke-80, ini kerennya ya. Pada waktu Indonesia memasuki usia yang ke-80, apa sih yang terjadi? Saya melihat dari sudut pandang profetik tadi ya. Indonesia sedang masuk betul-betul. Nanti kita juga masuk betul. Jadi pada waktu saya mulai memperhatikan pada waktu kami terkoneksi dengan tahun Ibrani. Di saat yang bersama Tuhan suruh saya bernubuat. Presiden yang terpilih siapa? Yang waktu kami mulai terkoneksi dengan tahun-tahun Ibrani, kemudian Roh Kudus menjelaskan berdasarkan tahun-tahun Ibrani dan panggilan Indonesia ini. Pada waktu itu, for the first time, untuk pertama kali, saya harus bernubuat tentang pimpin bangsa, itu presiden. Sebelum itu, tidak terlalu concern istilahnya. Atau saya tidak terlalu peduli. Saya lebih mengarah kepada jiwa-jiwa pribadi-pribadi. Tapi tahukah Anda, begitu kami, di dalam wadah ini kami terkoneksi dengan tahun Ibrani, baru Tuhan mulai menyingkapkan tentang bangsa dan pemimpin bangsa. Dan pada waktu itu, kita mulai terbuka penyingkapan di tahun Ibrani itu mungkin sekitar baru 2013. Saya bisa meyakini 2013-an mulai kuat pemahaman tentang melihat Alkitab, melihat kebenaran, melihat nubuatan.
dari sudut pandang Ibrani. Mulai saya diajarkan untuk melihat Alkitab, nubuatan, semua dari sudut pandang Ibrani. Dan waktu kami mulai masuk ke situ, mulai Roh Kudus bawa saya untuk keputusan Tuhan atas bangsa. Jadi waktu itu saya mulai, Roh Kudus bilang, kamu perhatikan, pemimpin. Jadi ketika kita terkoneksi dengan tahun Ibrani, saya mulai dibukakan tentang pemimpin bangsa dan saya mulai bernubuat. Dan for the first time, ya, untuk pertama kali dalam pelayanan saya sudah 40 lebih ya, tapi untuk pertama kalinya, sejak terkoneksi dengan bahasa Ibrani, Tuhan bilang, kamu bernubuat bahwa presiden itu akan terpilih. Ada Jokowi pertama kali tapi berapa? 2014 itu dia kan yang harus naik. Orang mungkin bilang, kenapa dia? Ini tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya dengan apapun, tapi berdasarkan pemahaman dari kalender Ibrani, dari bahasa Ibrani, Indonesia dalam bahasa Ibrani, kamu harus sampaikan, yang akan naik itu adalah Jokowi. Orang tidak mengerti. Dan waktu itu saya sempat ada di Manado sini, ya tahu sendiri waktu di Manado, orang Manado itu ini kan ada darah minasanya. Tapi waktu itu saya sampaikan pesan bahwa tidak, waktu Tuhan yang harus naik ada Jokowi. Nah orang bertanya, kenapa sih kok Pak ini Jokowi nggak lihat latar belakangnya? Bukan, saya tidak ada hubungan dengan latar belakang seseorang, tidak ada hubungan sama politik, tetapi inilah orang yang Tuhan tetap. Akhirnya dia dipilih kan selama 5 tahun. Kemudian pilihan kedua, Roh Kudus masih berbicara lagi bahwa yang akan tetap naik adalah Jokowi. Dan kalau kita lihat, banyak orang juga nggak bisa menerima dia. Ya saya maklumi kalau ada orang yang tidak menerima dia, tidak memahami dia. Ya karena mungkin ada hal-hal yang mengganggu bisnis dan lain sebagainya. Sehingga keputusan-keputusan kebijakan yang membuat orang-orang yang jadi akhirnya tidak bisa dengan baik. Saya tidak pusing akan hal itu. Sebab apa yang saya dengar dari dia itu yang saya ucapkan. Dan kalau kita lihat, 2 kali berturut-turut, sebenarnya banyak agenda tentang bangsa ini mulai terjadi. Kita lihat secara langsung infrastruktur itu mulai terbangun. Kemudian setelah 2 kali, kemudian Roh Kudus ngomong lagi, pemilihan kali ini adalah pilihan harus melihat bahwa Indonesia segera masuk di dalam permulaan baru. Apa itu? Jadi ketika kita mulai berdoa, Roh Kudus mulai sampaikan presiden yang berikutnya. Nah inilah yang sekarang menjadi presiden kita semua, Bapak Prabowo. Di tahun usia yang ke-80, usia ke-80, ketika Presiden Prabowo, Roh Kudus bilang, now bangsa ini sedang memasuki satu era mana aku akan mulai membawa mereka untuk mengenal aku. Dan apa yang terjadi? Nah, saya mau bagiin di usia yang ke-80 ini, 80 ya, nanti 81. Apa yang terjadi di usia Indonesia yang ke-80? Apa yang terjadi? Ini 80 itu gini ya. Indonesia 80 itu ya, kalau kita lihat Indonesia ini 80 ini ya, 80 itu kalau di dalam perkataan Ibrani-nya itu adalah ini. Oke. Ini. Angka 80 itu huruf Ibrani-nya adalah P. Berarti di situ di bawahnya New Beginning Series. Ini sebenarnya topik yang saya bagikan tentang perjalanan. Jadi ketika memasuki usia yang ke-80, Indonesia masuk di era New Beginning. Dan apa yang akan kita lihat di era New Beginning di tahun 80 Indonesia ya, apa yang terjadi yang belum pernah terjadi. Ini kebetulan saya catat di sini, di usia yang ke-80 ini Indonesia mulai, ini dia. Karena angka 80 sendiri itu adalah P, kita harus tahu dulu P. Gak panjang saya katakan P. P adalah alfabet ke-17 dengan nilai 80. Jadi P itu ada gambar mulut terbuka. P itu perkataan atau ucapan, speech. Perhatikan ya. P itu adalah perkataan atau ucapan, speech yang keluar. Simbol mulut yang terbuka, itulah P.
Nilai 80 adalah permulaan. Perhatikan ya, P adalah P berbicara akan perkataan atau ucap atau dalam kurung speech karena simbol mulut terbuka. Dan kita harus tahu apa yang terjadi di eranya Indonesia usia yang ke-80. Ini ada ayat tadi, ini ada misteri ya antara P dan Shalom. Ini saya antara P dan Shalom. Ini pada waktu Yeshua bangkit. Waktu itu murid-murid sedang takut, mereka bersembunyi. Dalam Lukas 24 ayat 36. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yeshua tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. The first word, perkataan pertama yang keluar dari mulutnya, damai sejahtera, itulah Shalom. Ya, ini hubungannya P dengan Shalom. Perkataan pertama ketika murid-murid di dalam keadaan takut, ada perkataan Shalom atau damai sejahtera. Ayat lain juga mengatakan, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Lalu apa dikatakan begitu? Dan karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. The first ucapan yang pertama kali keluar dari mulutnya, Shalom atau damai sejahtera bagi kamu. Perkataan pertama. Kenapa itu 8 pertama kali setelah dia bangkit, dia ucapkan apa? Shalom. Itu adalah P, ucapan speech yang pertama adalah Shalom. Mari kita lihat Indonesia di usia yang ke-80. Shalom masuk ke pemerintahan. Anda perhatikan nggak? Shalom masuk. Dulu di DPR, MPR, tidak pernah ada kata Shalom masuk di situ. Lihat nubuatannya tergenapi. Lihat nubuatan itu tergenapi. Bertahun-tahun pemerintahan Indonesia tidak pernah ada sebutan Shalom. Anda boleh cek. Digital itu ada. Tapi sejak Indonesia masuk kemerdekaan yang ke-80, Tuhan memilih Prabowo untuk berani berbicara Shalom di dalam pidatonya dia. Sampai sekarang, para menteri juga ketika mengadakan speech, Shalom. Shalom masuk ke pemerintahan. Shalom masuk kepada pidato-pidato. Siapapun dia, tidak peduli agamanya. Kenapa? Angka 80 yang adalah P. Itu ucapan yang harus keluar dari mulut orang-orang yang dipersiapkan. Harus Shalom. Amin. Sudah berlangsung setahun. Sudah berlangsung setahun. Indonesia di usia yang ke-80, Shalom. Berarti Indonesia sedang memasuki permulaan baru. Sama pada waktu murid-murid itu ketakutan. Karena mereka dikejar oleh orang-orang Romawi dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Tapi Yesus yang bangkit muncul. Dan apa perkataan pertama bukan, hai guys, bukan. Shalom. Jadi kalau Shalom sudah masuk pemerintahan, ini saya pakai bajunya nih, Ibrani. Indonesia. Shalom Indonesia. Perkat pertama masuk tahun usia yang ke-80, Shalom. Itu bagaimana 81? Nah, di era yang ke-81, ini adalah era yang sangat luar biasa. Ini adalah era yang sangat dahsyat yang harus sama-sama kita pahami, yang kita sudah memasuki P Alef. Ini dia nih, P dan ayatnya kita akan lihat ya. P Alef, ini ayatnya. Ini usia yang ke-81 nih. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Kalau bahasa Inggris saya suka. Bahasa Inggris ngomong gini. Who has performed and done it? Calling generations from the beginning. I, the Lord, am the first. And with the last. I am He. Yang sekarang di sini, I am the first. Cuma kalau bahasa Inggris, aku terdahulu. Tapi kalau bahasa Inggris, I am the first. Dan I am He, bukan ku tetap Dia. Bukan ku tetap Dia. Tapi I am
He, akulah dia. Nah, saya penekanan bahasa Inggris saya lebih suka ketika dikatakan akulah pertama. Kalau the first to Aleph, ya, kan P Aleph. Setelah ada perkataan shalom di usia yang ke-80, perhatikan ya, saya harus sampaikan di usia yang ke-81 ini, Tuhan berkata, siapa yang telah melakukannya, yang memanggil generasi dari mulanya, akulah Tuhan yang pertama atau Aleph. Dan akulah dia. Apa yang terjadi di memasuki usia 81? Kalau Tuhan sudah bilang akulah Tuhan, berarti apa? Nggak ada yang bisa disembunyikan dari dia. Dan kita lihat di Indonesia 81. Ini saya menyampaikan deklarasi dan nubuatan di usia yang ke-21. Akan ada banyak lagi penyingkapan-penyingkapan. Ya, kejahatan-kejahatan yang terselubung disingkapkan. Kenapa? Tuhan sedang membuktikan di Indonesia. Akulah Tuhan, jangan main-main. Kalau bahasa Manado bilang, aku Tuhan, jangan main-main ngoni. Ya, jangan sambarang. Sembarangan. Jangan anggap enteng. Ya. Jadi di tahun 81, Tuhan sedang menyatakan diri. Akan ada kejahatan. Saya harus sampaikan, Tuhan sedang berdaulat atas Indonesia. Benar ini, Indonesia tidak bisa dikacaukan. Kalau ada oknum-oknum yang mengacaukan negeri ini dengan aksi-aksi demo, para aktor yang mengadakan kekacauan, hati-hati, itu akan disingkapkan oleh Tuhan. Hati-hati dengan aktor-aktor yang berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Saya mengatakan ini di bawah otoritas Tuhan Maha Besar. Kalau ada aktor oknum yang mengacaukan pemerintahan yang ada, Tuhan akan singkapkan siapa kalian. Kalau ada kejahatan-kejahatan yang tersimpan secara rapi, Tuhan akan singkapkan. Sebab apa? Kalau Tuhan bilang akulah Tuhan, maka kegentaran akan Tuhan mulai melanda Indonesia. Nama Tuhan tidak bisa dipermainkan. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach tidak bisa dipermainkan. Saya sampaikan deklarasi mulai di usia yang ke-81. Nama Tuhan mulai diperkenalkan di bangsa ini. Nanti akan ada pertobatan yang ekstrim di bangsa ini. Saya mau katakan nanti akan ada pertobatan yang ekstrim di bangsa ini. Sebab dia adalah Tuhan, dia adalah yang pertama yang perform, dia adalah yang melakukannya. Orang bilang, kok bisa ketahuan juga ya? Karena Tuhan yang melakukannya. Kok bisa kejahatan ini tersingkap ini? Saya lihat nih, satu kejahatan besar sedang tersingkap. Tuh ada rantainya di belakang. Orang berusaha supaya rantai di belakang itu tidak terungkap. Saya utusan menyampaikan pesan ini mengatakan, sekalipun kamu berusaha menutup rantai-rantai kejahatanmu, tapi Tuhan akan buka rantai-rantai itu. Tidak bisa disembunyikan, sebab bangsa ini sudah masuk dalam nubuatan Tuhan Maha Besar. Dan usia yang ke-81, Tuhan Maha Besar, yaitu pencipta Israel, yang perkenalkan kepada bangsa-bangsa, namanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Itulah Tuhan yang menyingkapkan semuanya. Sebab Tuhan mau supaya namanya menjadi nama yang besar. Akan ada revival besar. Akan ada keajaiban revival secara ekstrim. Dan mau sampaikan akan hal ini. Nanti akan ada tokoh-tokoh ekstrim yang bertobat. Siap-siap. Tokoh-tokoh politik yang ekstrim. Orang-orang pemerintahan yang ekstrim akan bertobat dan mengakui Yeshua HaMashiach. Ini akan masuk ya ke arena, karena Shalom sudah masuk ke pemerintahan, Shalom sudah masuk ke DPR MPR, maka Tuhan yang empunya Shalom itu akan masuk. Kenapa? Shalom mempersiapkan kehadiran Sang Penyelamat. Shalom mempersiapkan kehadiran pembawa damai. Jadi, tetapi dia bukan hanya pembawa damai, tapi ketika dia hadir, dia juga akan menyingkapkan. Dan berbahagialah orang yang telah mengenal siapakah pembawa Shalom itu. Kenapa? Buat orang-orang yang menangkap bahwa pembawa Shalom itu, itulah Yeshua, maka orang-orang ini akan dilindungi. Orang-orang yang sudah mengenal Shalom yang membawa damai itu akan dilindungi. Jadi saya menyampaikan pesan ini buat Anda yang mengerti Shalom itu berasal dari Dia.
oleh dia, kepada dia, dan bagi dia. Maka orang-orang itu di tahun ini akan dilindungi, dijaga, dan usaha akan dipromosikan. Sebab yang membuatnya berhasil, sesuai Yesaya 41 ayat 4, itulah Tuhan yang mengadakannya. Tuhan yang menggenapi. Berarti ayat ini buat orang-orang yang mengerti pembawa damai yang adalah Shalom Yeshua Hamasiah itu. Maka ayat ini berkata, siapakah yang telah melakukannya? Artinya begini, siapakah yang memberkati usahamu? Siapakah yang telah melakukannya? Siapa yang memanggil generasi dari mula? Anda yang dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan sedang berkata begini, bukan oleh kuat dan galamu, tapi karena panggilanku atasmu, akulah yang melakukan. Akulah yang membuat perjalananmu berhasil. Akulah yang mengangkat hidupmu. Akulah yang akan juga memulihkan. Dan ini deklarasi, di tahun usia 81 akan terjadi pemulihan-pemulihan yang ajaib dan ekstrim. Akan ada revival yang ajaib buat orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Tahun usia 81 bukan tahun lagi kekecewaan, tapi usia Indonesia 81 buat anak di Indonesia. Ini adalah tahun nubuatan-nubuatan tergenapi. Pengharapan itu terjadi. Mujizat-mujizat baru, restorasi, kelepasan itu akan benar-benar terjadi buat orang-orang yang selama ini menanti-nantikan Tuhan. Karena itu buat Anda yang pribadi menanti-nantikan Tuhan, this is your time. Ini adalah waktumu. This is my time. This is our time. Waktu pembelaan, waktu perkenanan. Shalom sudah ada pada kita. Dan Sang Pemberi Shalom akan berkata, I did it for you. Aku telah melakukannya bagimu. Bagian kita tinggal kita bersaksi, berdiri di atas kesaksian itu. Sebab nama Tuhan akan terus-menerus dipermuliakan. Haleluya. Kita akan lihat. Makanya jangan kita berkata salah terhadap pemimpin kita. Tahan mulut kita untuk berkata salah kepada pemerintah. Tahan mulut kita untuk berkata salah kepada bangsa ini. Tapi ucapkanlah perkataan yang sama yang seperti menjadi agenda Tuhan. Katakan begini, shalom atas presidenku, shalom atas wakil presiden, shalom atas MPR DPR, shalom atas negeri Indonesia. Aku ucapkan shalom atas pemimpinku, presidenku, shalom atas Indonesia. Amen. Itu ada nyanyian yang berkata begini, ku ucapkan shalom atas Indonesia. Itu apa? Biarlah kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami bersaksi dan membawa doa kami kepadamu. Apa? Sesuatu yang besar pasti terjadi dan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, atas Indonesia. Gadol Elohai, Tuhan Maha Besar. Oke, demikian perenungan pada pagi hari ini. Jadikan ini kesaksian buat Anda yang berdoa buat bagi Indonesia. Saya mau katakan, hai para pendoa, hai rekan-rekan dalam pelayanan, di tahun ini doa-doa kita semakin dijawab. Karena Indonesia panggilannya adalah Tuhan Maha Besar. Dan kita akan lihat. Maka itu saya anjurkan, ayo terlibat di dalam agenda Tuhan ini. Ayo kita persiapkan hati dimanapun. Karena kita adalah bau yang harum untuk negeri ini. Kita adalah saksian. Apapun yang kita hidupi, pekerjaan kita, Tuhan bilang gini, aku yang membuat kamu berhasil. I perform, I did it for you. Because I have called you from the beginning. Aku telah memanggil kamu dari mulanya. Aku, Tuhan, adalah yang pertama. I am the Lord. The first. I am He, akulah dia. Itulah pengakuannya. Oke, saya tampilkan lagi itu ayat yang tadi ini. Ini dia. Who has performed and done it? Siapa yang telah melakukan dan menyelesaikannya? Calling the generations from the beginning. I, the Lord, am the first with the last. I am He, akulah dia. Dalam bahasa Ibrani, Ani
Akulah dia yang dinantikan oleh pulau-pulau. Akulah dia yang dinantikan. Coba ya, sebelum kita akhiri. Ini dia nih. Yesaya 60 ayat 9 dikatakan begini. Akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Haleluya. Mari kita perkataan Indonesia. Engkau akan mengetahui siapa penciptamu. Sesuai dengan namamu, engkau akan memuliakan penciptamu, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta Israel. Haleluya. Di dalam nama Yeshua Mesias, biarlah pesan ini sampai kepada kita semua. Dan dari kawasan dari Manado, pada hari ini 17 Agustus tahun 2026, Indonesia berusia 81, maka kita akan melihat nama Tuhan semakin dikenal. Shalom to everyone. Salam kemerdekaan. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, stay connected with the covenant. Always invite the Holy Spirit. Salam kemerdekaan. Haleluya. Merdeka. Amin. Cakep sekali, dahsyat ya.